Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Teman-teman mungkin sudah kenal dengan saya, nama saya Intan, yang akan membersamai teman-teman selama 90 menit ke depan gitu. Oke, sebelum mulai di acaranya, mungkin izinkan saya untuk membacakan profil dari Mas Asef sendiri. Jadi daftar karya Mas Asef ini ada, yang pertama saya akan membacakan kumpulan cerpen terlebih dahulu. Lamsijan memutuskan menjadi gila. Lalu betapa kita masih belum beranjak dari pertanyaan tentang cinta. Lalu ada karya cerpen yang terbarunya ini pada sebuah radio dangdut. Terus ada karya novelnya yang berjudul Al-Qudus. Ada juga kumpulan puisi yang ditulis sendiri oleh Mas Asef dan juga ada kolaborasi yaitu Searah Jalan Pulang, Kiat-kiat Menyembuhkan Lara, Ayat-ayat Mantan. Lalu ada bukunya tentang kajian atau kritik sastra yang berjudul Persada Studi Club dalam Arena Sastra Indonesia. Dan juga ada kolaborasi antologi puisi Angin Apa Ini Dinginnya Melebihi Rindu. Begitu. Jadi mungkin kita mengawali diskusi ini dengan pertanyaan yang sederhana dan mungkin mewakili teman-teman ya Mas ya. Jadi pertanyaan untuk awalan ini adalah kenapa harus genre dangdut Mas? Dari sekian banyak genre yang sudah kita dengar gitu. Terima kasih Intan. Sebelumnya saya harus mengucapkan terima kasih dulu kepada Buku Akik yang telah menyelenggarakan acara merekam sastra di Buku Akik ini, dan tentu saya merasa tersanjung karena ini baru pertama kali dan diundang gitu ya. Kedua tentu ke Kang Rabu dan tentu Mas Tommy yang menyetujui program ini gitu toh. Dan Mbak Intan yang sudah sangat baik dalam memandu acara. Saya memahami kalau misalnya masih tegang karena dia bimbingan skripsi saya. Udah lupakan aja kita teman saja di forum ini. Baik teman-teman, mengapa kemudian saya memilih dangdut? Sebenarnya ini lebih ke arah sesuatu yang mungkin terbentuk secara tidak sengaja saja. Bukan kemudian menjadi pilihan yang sangat idealis atau apapun ya. Saya lahir tahun 80-an, pertengahan 80-an, di era ketika media massa itu hanya didominasi oleh Orde Baru. Saat itu TVRI, kemudian ada Televisi Pendidikan Indonesia, yang mana hampir selalu program-program musiknya itu ada lagu dangdut. Media memainkan peran yang sangat penting dari televisi, kemudian juga radio, RRI dan seterusnya itu, yang hampir setiap waktu ketika dinyalakan itu yang muncul adalah lagu dangdut. Meskipun juga tentu ada lagu pop semacam slang, kemudian ada Club Project atau apapun itu, tapi yang kemudian sering diputar di lingkungan saya yang ada di pesisir utara Kabupaten Cirebon itu adalah dangdut. Ada hajatan, bahkan pengajian gitu. Di antara penyelenggaraan acara itu yang selalu dilantunkan, yang selalu disiarkan adalah dangdut. Sehingga mau tidak mau saya yang tumbuh di lingkungan semacam itu mendengarkan lagu dangdut dan menjadi sesuatu yang mau tidak mau akhirnya saya sukai gitu. Lepas dari apapun misalnya musikalitasnya rendah atau apapun itu, saya tidak paham itu. Tapi karena mungkin bahasanya semacam dicekoki gitu ya, hampir setiap hari, setiap waktu, sampai akhirnya suka. Nah, karena pengalaman yang seperti itu kemudian terbentuk selera saya. Seleranya akhirnya menyukai lagu dangdut sampai kemudian remaja, sampai kemudian kuliah, dan ada beberapa hal yang kemudian saya rasa ada kejanggalan dalam sejumlah lagu dangdut, ada beberapa juga paradoks, ada beberapa anomali dan seterusnya itu. Ketika saya sudah mulai berpikir gitu bahwa kenapa ada lirik-lirik yang misalnya berisi kesedihan tapi kok harus musiknya goyang dan seterusnya, Intan. Jadi lebih ke arah terbentuk sih ya, bukan saya membentuk diri gitu untuk menyukai ini, tapi terbentuk karena hampir tadi setiap waktu, setiap hari saya dicekoki atau berinteraksi dengan lagu dangdut. Iya, tadi Mas Asef sempat menyinggung bahwa menurut saya ya, saya menyimpulkan dari yang disampaikan Mas Asef itu bahwa dangdut itu
tidak bisa dipisahkan dari keseharian Mas Asef. Nah, mengapa dangdut di dalam buku ini tuh menjadi latar cerita yang terkesan natural gitu, Mas? Ya, karena mungkin tadi prosesnya juga seperti natural seperti itu ya. Maksudnya dia terbentuk tanpa saya banyak pilihan gitu loh. Ini kan berbeda dengan generasi teman-teman, di mana kalian bisa memilih selera musik seperti apa kan. Kalau dulu kan tidak. Kita tadi misalnya menyalakan televisi, yang muncul itu adalah lagu dangdut misalnya. Dan saya tidak bisa mengubahnya untuk mengganti program yang lain gitu. Oke, tadi kemudian di hajatan, di acara-acara yang bersifat massal rata-rata dangdut, kampanye dan seterusnya itu. Sehingga mungkin tampak seperti natural, tampak seperti alamiah. Meskipun sebenarnya saya juga merasa sejumlah cerita itu terasa teknis gitu loh, bahwa ini disusun, direka-reka atau apapun itu. Mengapa terasa natural ya? Saya tidak tahu, mungkin itu kesan pembaca ya. Tapi saya sendiri untuk beberapa cerita itu merasa tidak begitu natural. Jadi kayak terlalu teknikal gitu. Bahwa terlalu teknis di gini-gini kan tokohnya, kemudian alurnya dan seterusnya. Seperti itu, Intan. Ya, tapi untuk tokohnya sendiri itu berdasarkan imajinasi atau berdasarkan pengamat di keseharian kita? Oke, kalau untuk tokoh-tokoh yang ada pada sebuah radio dangdut, saya munculkan dari lirik-lirik yang ada di sana dan juga dari penyanyinya. Kemudian untuk beberapa yang ada di salam pemirsa itu, sapa pemirsa. Kalau teman-teman nanti baca buku ini, apalagi teman-teman dari Basindo itu nanti akan menemukan beberapa nama dosen di sana misalnya. Iya, saya ambil ada nama-nama dosen, kemudian juga ada petugas perpustakaan FIB kalau kalian tahu. Kemudian juga ada tokoh-tokoh sastrawan. Saya masukkan di situ ada siapa? Dewi Lestari, ada Ayu Utami, kemudian ada Jujuru Prananto. Lalu juga saya memasukkan Denny J.A. Saya itu tokoh-tokoh di luar cerita pendek yang saya tulis, itu saya ambil dari tokoh-tokoh nyata. Tapi saya pecah-pecah. Misalnya ada nama di sana Hartoko gitu. Salam kepada Dik Hartoko, ya itu nama Dik Hartoko sebenarnya, intelektual tahun 80-an yang mengisi di Basis dulu. Misalnya. Tapi itu mungkin terasa guyonan karena aslinya DICK gitu ya, nama Dik. Di situ Dik dalam artian adik. Nah, kalau orang yang tahu refernya kemana itu akan ketawa misalnya. Sama juga dengan di sana ada, kalau saya nggak salah ingat, ada Dewi Lestari dan Dewi dan Lestari ya, itu untuk iklan harum wangi, untuk bedak harum wangi. Sebenarnya saya sedang menyindir soal sastra wangi dalam sejarah sastra Indonesia gitu loh. Oke, jadi ada yang kenyataan, itu ya yang dari kenyataan. Kemudian yang kedua, saya ambil dari lirik-lirik lagunya. Jadi tokoh-tokoh itu ada seperti Arjun dan seterusnya, itu saya ambil dari liriknya. Kemudian yang ketiga dari nama penyanyinya, seperti Bang Caca. Lalu yang menarik teman-teman, ada satu cerita di situ, ceritanya Senandung Rembulan Malam. Itu saya ambil dari nama aslinya Imam S. Arifin, itu nama penyanyi dangdut, cowok gitu ya. Kemudian satunya adalah Evi Tamala. Dan ternyata ketika saya ambil nama aslinya dari Evi Tamala, itu sejajar dengan lirik lagunya. Ketika dia merindukan kehangatan, jadi banyak sekali lirik-lirik lagu yang dinyanyikan Evi Tamala itu terkait dengan kerinduan dia akan kehangatan. Maka ada Lilin Putih, ada Rembulan Malam, kayak gitu-gitu loh. Ternyata namanya siapa? Namanya Suryaningsih ternyata nama aslinya. Nah saya munculkan namanya Suryaningsih, seperti itu. Kemudian juga fenomena, ada nama yang lain, fenomena penamaan panggung biduanita. Yang di sini muncul misalnya Siti Kelelawar gitu kan. Lalu ada namanya itu kan kombinasi misalnya Trio Macan kan. Saya di sini Siti Kelelawar dengan atraksi naik ke misalnya panggung itu kayak bergelantungan seperti kelelawar. Ada juga namanya Siska Kawai misalnya seperti penyiar lagu, dan itu ya itu konstruksi penyanyi nama panggung penyanyi dangdut seperti itu. Jadi secara naming karakter saya ambil seperti itu. Adapun sifat atau watak tokohnya memang saya simpangkan beberapa.
Ya, semacam misalnya mohon maaf ya, tanpa merendahkan, misalnya ada nama tertentu, kemudian pesan lagunya adalah Mabok Janda misalnya gitu. Sebenarnya saya sedang menyindir aja gitu. Dan kalau teman-teman temukan yang di sini ada juga satu cerita pendek, itu judulnya Janda Kompleks. Saya sedang sebenarnya lebih apa ya? Meresepsi atau bukan meresepsi, apa istilahnya? Merespons, mohon maaf. Merespons Oedipus kompleks misalnya. Kalau Oedipus itu kan mengatakan bahwa ada seseorang entah lelaki muda ya yang mencintai perempuan lebih tua. Lah di Indonesia tidak gitu loh, bukan perempuan tapi perempuan yang sudah janda kayak gitu. Nah, itu dari lagu-lagu dangdut, dan kalau teman-teman baca itu nama-nama perempuan di sana itu adalah selebritas yang semuanya janda. Kayak gitu. Adalah nanti temukan aja di sana. Nanti kalau saya sebut nama kemudian viewernya nanti jadi turun gitu ya. Itu sementara itu. Jadi 4 itu Intan yang saya lakukan untuk naming. Ya, tadi Mas Asef sempat mengatakan bahwa Mas Asef tidak peduli bahwa ketika dangdut dikatakan sebagai musik kelas bawah gitu. Nah, apakah buku ini juga sebagai perlawanan terhadap stigma itu gitu? Ya, saya sebenarnya nulis-nulis aja gitu ya. Kalau ada yang menafsirkan seperti itu ya tidak masalah gitu. Cuma ada semacam keresahan gini teman-teman. Dalam karir kepenulisan saya gitu ya. Ketika saya menemukan karya-karya yang kemudian saya merasa bingung. Misalnya banyak sekali karya sastra menceritakan atau mendeskripsikan lagu klasik atau mungkin lagu jazz atau apa yang saya sangat berjarak gitu loh. Kan tidak mungkin saya mereka-reka bahwa saya sangat suka itu, kemudian sok suka dengan Schubert dengan dan seterusnya gitu loh. Padahal saya nggak suka misalnya. Akhirnya saya pikir Oke, saya suka dangdut, ya sudahlah. Saya coba menulis tentang dangdut. Dan tentu dangdut di sini saya ambil juga dari sisi lirik, teman-teman. Bukan ya namanya sastra kan mungkin lebih ke arah liriknya ya dibandingkan nada-nada yang kemudian dijadikan bahasa atau kalimat gitu. Tidak. Saya ambil sejumlah lirik yang bagi saya menarik. Sekalipun saya juga menyadari bahwa lirik-lirik lagu dangdut yang saya ambil itu sepotong-sepotong itu secara keutuhan itu tidak bagus kalau dinilai dari sisi sastra loh ya. Tapi kadang dalam satu baris itu terasa kuat. Misalnya persepsi saya ketika mendengarkan lagu ini teman-teman, ada lagunya Evita Mala itu yang judulnya Rembulan Malam tadi. Dia membayangkan mungkinkah rembulan malam mungkinkah rembulan malam turun ke bumi. Saya membayangkan itu kiamat kan. Rembulan nabrak bumi itu kan kiamat misalnya. Ada senandung rembulan, tapi di sana ditulis dengan cukup romantis misalnya. Cukup romantis, tapi di sisi yang lain juga agak gombal gitu. Yang kemudian saya udahlah, enggak, ini tidak idealisme ya, ini apa yang saya suka, ingin saya tuliskan, tentu dengan tadi pertimbangan bahwa ya harus masuk akal. Kalau ada orang yang suka dengan dangdut, mungkin akan bisa menikmati ini lebih baik gitu. Tapi kalau tidak suka dangdut sama sekali, dia akan menikmati ini ya hanya sebagai cerita gitu. Apalagi kalau ada orang yang punya pengalaman mendengarkan radio dangdut, itu akan lebih relate, akan lebih terasa menikmatinya gitu. Karena saya termasuk selain mendengarkan lagu dangdut melalui televisi kemudian hajatan ya radio. Hal sepele semacam ini yang paling saya ingat dan saya masukkan ke sini misalnya. Ada orang yang mau kerja kemudian bannya bocor gitu ya, alih-alih misalnya ngabari bosnya atau apa, dia malah telepon radio dangdut gitu loh. Kirim-kirim salam gitu. Salam ini. Itu pengalaman yang paling berkesan bagi saya, dan penyiarnya unik gitu. Rata-rata penyiarnya asik. Kalau mohon maaf, saya merasa kalau untuk penyiar beberapa radio pop itu bagi saya agak istilahnya garing ya. Tapi kalau yang dangdut itu saya rasakan humornya dapat lah dengan saya. Dan mungkin ini perspektif pribadi. Bisa jadi orang lain justru menilai ini yang dangdut ini malah garing. Seperti itu. Enggak kuat-kuat banget lah idealismenya, enggak. Pokoknya ngalir aja. Nah, misalkan ya Mas, saya sebagai generasi Gen Z gitu di sekarang ini. Jadi asing dengan radio dengan radio dangdut gitu, khususnya dangdut lawas gitu. Nah, bagaimana Mas Asef itu menjaga relevansi agar seperti generasi saya mungkin dan teman-teman itu bisa memahami
cerita dari buku tersebut gitu. Oke. Enggak apa-apa, santai aja Nan. Ya, ya sebenarnya ini juga ya teman-teman, ini kan satu tantangan bagaimana saya ketika menulis kumpulan cerpen ini harus formulanya adalah radio. Sementara generasi Z itu kan tidak hanya radio dangdut ya, radio aja mungkin jarang teman-teman. Karena kalian kan ya Spotify, YouTube, kemudian platform pemutar musik lainnya. Saya tidak ada upaya untuk bukan kemudian meremehkan ya. Saya tidak ada upaya untuk menyasar secara spesifik gitu bahwa oh ini pembaca saya adalah harus generasi Z dan seterusnya. Saya lebih berfokus pada bagaimana menciptakan kumpulan cerpen ini sebagai sebuah keutuhan. Bagaimana saya menulis cerpen gitu aja. Dan ketika saya menulis cerpen selalu saya berprinsip bahwa pembaca saya adalah orang yang cerdas. Sehingga tidak perlu misalnya bertele-tele, berlarat-larat dan seterusnya. Termasuk tadi misalnya saya tidak perlu mengatakan nama penyanyi dangdut ini aslinya ini. Biar nanti pembaca yang aktif untuk mencari referennya mana. Kalau dia tidak dapat referennya kemana, ya tadi mungkin hanya menikmati ini sebagai cerita. Tapi kalau dapat, oh ini referennya kesini, dia pasti lebih dari menikmati cerita. Bahkan mungkin bisa ketawa-ketawa. Karena rata-rata di sini saya ambil dengan satir. Ya mungkin teman-teman tadi yang tahu bahwa beberapa itu adalah nama dosen di Basindo itu mungkin ketawa gitu. Apalagi saya di sana memanggilnya Mas atau Dik gitu. Padahal saya ketika keseharian memanggil Pak atau Bu gitu kan. Misalnya ada Bu Tuti kalau nggak salah di situ. Dan kalau teman-teman bisa tahu bahwa karakternya sama dengan beliau, relate kan untuk beberapa hal gitu teman-teman. Ya jadi kembali ke pertanyaan Intan tadi gitu tentang ada upaya atau tidak untuk sebenarnya tidak gitu. Makanya ini juga saya waktu membicarakan ini dengan pihak penerbit jual buku sastra ada semacam ini apakah tidak bunuh diri gitu loh. Karena nanti mungkin banyak pembaca dari generasi yang tidak tahu radio apalagi dangdut murni misalnya. Bagaimana kalau bagi saya enggak apa-apa lah, yang penting kita bikin ini dan ini semacam menjadi dokumentasi gitu loh bahwa dulu ada pernah namanya radio dangdut, di sana tempat interaksi, tempat orang berkomunikasi, berkirim salam dan seterusnya. Nah, teman-teman kan saya tidak tahu kalau Spotify itu kan tidak ada penyiar ya. Muter lagu terus gitu. Kemudian juga tidak ada interaksi antara pendengar dengan yang memutar itu. Dulu ada gitu. Kita request bahkan kita kirim salam. Kita kirim salam dan kirim salam dulu harus mengisi semacam surat itu Rp200 dulu. Rp200 kemudian nanti misalnya untuk acara pukul 19 itu ya. Pukul 4 sore saya ke radio nulis gitu bayar 200 gini. Nanti di rumah jam 7 saya putar gitu mendengarkan. Salam buat ini gitu. Salam senggol untuk itu sesuatu yang mungkin tidak teman-teman dapat. Tidak bagi saya udahlah ini sebagai bentuk dokumentasi tapi dalam media sastra bukan dalam media mungkin film atau apapun itu. Gitu aja Intan. Iya, setelah saya membaca pada sebuah radio dangdut ini, saya menyimpulkan bahwa kebanyakan cerita atau cerpen di sini itu menceritakan tentang istilahnya cinta tak sampai Mas gitu. Jadi saya menyimpulkan bahwa dangdut itu kenapa sih ceritanya tuh pasti misalkan perjodohan yang tidak diinginkan kedua belah pihak, terus laki-laki yang terjerat masalah ekonomi gitu, atau kasih tak sampai gitu. Nah, sampai sekarang pun dangdut pun juga kebanyakan temanya seperti itu gitu. Apakah itu semacam arsip luka yang seperti diwariskan gitu? Sebenarnya arsip luka yang diwariskan ini tidak hanya melalui dangdut ya. Teman-teman harus mencermati juga bahwa genre yang lain juga sama. Yang kalian dengar semacam pulangkan saja aku pada ibumu itu toh. Itu KDRT dan seterusnya kan tidak di dangdut, itu ada di lagu pop. Semua seingat saya hampir semua genre itu mengangkat dunia tentang kasih tak sampai. Tentang luka-luka asmara dan seterusnya, termasuk dangdut gitu teman-teman. Jadi sebenarnya tidak hanya dangdut. Dan di era Orde Baru sepertinya itu yang kemudian menjadi eksploitasi oleh oleh rezim gitu loh, bahwa dibiarkan masyarakat untuk bersedih-sedih karena asmara, bukan karena misalnya
politik. Karena waktu itu kan orang politik itu benar-benar sangat steril gitu. Sehingga tadi produk populernya tidak hanya dangdut teman-teman, hampir semuanya berbicara tentang kasih tak sampai, tentang luka-luka asmara dan seterusnya. Kalau tadi Intan mengatakan bahkan sampai sekarang lagu dangdut kebanyakan menceritakan itu, iya ini hampir semua genre juga seperti itu. Kalau dikatakan kebanyakan, iya saya setuju. Tapi kalau semuanya tidak. Bahkan dangdut ini yang paling responsif terhadap masalah yang aktual. Makanya di situ kan semboyannya semua masalah pasti ada lagu dangdutnya. Coba teman-teman, coba COVID saja ada lagunya. Ya, corona itu ada lagunya. Apalagi, coba sebutkan fenomena sosial yang tidak ada lagu dangdutnya. Ada. Bahkan fenomena kata-kata yang viral aja kadang sudah menjadi lagu. Fenomena buruh migran yang bekerja di luar negeri, suaminya enak-enakan ada. Yang gosok-gosok WC di luar negeri sementara suaminya malah nikah lagi ada. Coba ada di masalah sosial yang tidak ada lagu dangdutnya misalnya. Ya mungkin ada ya, mungkin ya. Tapi rata-rata dia merespon secara cepat apa yang aktual. Apa yang aktual. Bahkan sekarang fenomenanya, tapi ini bukan lagu dangdut ya, tapi didangdutkan. Yang sekarang sedang marak itu lagu buruh tani kan? Iya. Ya kan itu kan di hajatan kan? Jadi itu kan sebenarnya ya respon itu loh. Meskipun ya karena kecepatan respon yang semacam itu sehingga kadang mengorbankan sisi kualitas gitu loh. Yang penting ada lagunya, makanya dia tidak menjadi sesuatu yang populer gitu. Gitu. Tapi pada zaman itu apakah ada lagu dangdut yang bertema perlawanan gitu? Ada, lagunya siapa? Rhoma Irama Reformasi ada. Judi bukan cinta, judi sekarang jadi judul itu kan bukan. Mira Santika ya narkoba banyak kok. Cuman ya itu karena tadi kecenderungan kalau menurut teman-teman yang efek rumah kaca itu kan kecenderungan kita Melayu toh. Yang sendu-sendu yang seperti itu. Jadi yang bertema perlawanan itu rata-rata tidak laku. Saya yakin teman-teman itu lebih kenal, bahkan memang ya kalau menurut Cak Mahfud itu memang Rhoma itu lebih banyak menciptakan lagu cintanya gitu dibandingkan lagu dakwahnya. Lagu dakwahnya mungkin sedikit dan tidak kalian kenal, tapi kalau yang cinta pasti kenal. Soal malam terakhir, kemudian pertemuan dan seterusnya. Yang kemudian dinyanyikan di mana? Pesta Fora, Synchronize dan sebagainya itu rata-rata kan lagu cinta. Tapi dia juga kan ada lagu seni yang mengkritik soal seni itu loh. Bahwa seni itu harus seperti ini, tentu dalam ajaran Islam dia. Seni kemudian juga ada lagu haram itu. Rhoma komplit kalau Rhoma. Mengapa yang anak-anak itu haram misalnya soal hubungan seksual dan seterusnya itulah pokoknya. Jadi ada, cuman tadi karena mungkin gejalanya masyarakat kita sudah sering dicekoki hal-hal yang mendayu-dayu, yang melayukan hati gitu ya, sehingga yang diterima yang itu, yang laris yang itu. Nah karena yang laris yang itu ya kerja kapitalisme ya yang direspons yang itu. Sementara yang ada lagu-lagu perlawanan itu menurun. Nah, ya sebenarnya hampir sama dengan sekarang kan. Sekarang kan viral. Apa yang viral. Sementara yang perlawanan mungkin agak dikerucutkan, apalagi media tidak meliputnya misalnya. Begitu. Nah, ada satu kalimat di buku ini Mas dalam bagian cerpen angka 1 judulnya, yaitu bukankah setiap manusia yang jatuh akan merasakan sakit termasuk ke dalam cinta gitu. Apakah Mas Asef juga melihat bahwa dangdut ini lebih dekat untuk membahasakan jatuh di dalam cinta maupun di dalam kehidupan gitu? Ya tentu saja itu perspektif pribadi saya, itu paling dekat ya. Tidak mungkin itu dilakukan oleh orang yang tidak menyukai lagu dangdut. Dan itu sebenarnya part atau bagian penutup cerita yang cukup lama saya pikirkan. Ya bagaimana seseorang itu sebenarnya senantiasa ingin jatuh sekalipun sakit itu. Jatuh cinta itu kan sesuatu yang tadi menjatuhkan diri toh. Kita merendah dan sebagainya untuk mengharapkan kasih sayang dari orang lain. Nah, saya merasa hampir semua kesan kecewa, kesan marah, kemudian kesan bahagia ketika yang saya rasakan itu bisa tadi disalurkan dengan cara mendengarkan atau menyanyikan lagu dangdut itu. Karena kan saya bukan musisi teman-teman sehingga tidak menciptakan lagu dangdut misalnya. Tapi saya akan lebih banyak mendengarkan itu.
Makanya kalau misalnya tadi ditanyakan apakah ini paling dekat, ya mungkin bagi saya iya, tapi bagi orang lain saya kira itu tidak berlaku ya. Masing-masing orang punya selera sendiri, punya semacam media tersendiri untuk mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Ya, kalau melihat di fenomena sekarang Mas yang viral ini gitu. Saya sering melihat berseliweran lagu-lagu yang cukup naik belakangan ini. Ya. Mungkin teman-teman sudah nggak asing nih dengan nama ini, Tensi, hip hop dude. Nah, Mas Asef mungkin tahu dengan hip hop dude gitu. Itu yang hip hop dude. Saya ya taunya ya apa NDX saya. NDX termasuk nggak? Iya termasuk. Kan? Ya. Nah, Mas Asef mungkin sebagai penikmat dangdut aja ya, melihat hal itu tuh seperti apa? Apakah itu menghilangkan kitah dangdut yang sebenarnya? Ya, pertanyaan bagus ini. Tapi sekali lagi ini yang mungkin perlu diluruskan. Sebenarnya saya bukan pakar dangdut itu loh. Saya bukan pakar dangdut, saya bukan musisi dangdut, sehingga hal-hal yang mungkin tadi soal perjuangan marwah dangdut dan seterusnya sebenarnya tidak menjadi pikiran saya gitu. Saya lebih makanya di biodata saya mengatakan ya penganut dangdut garis lembut gitu aja. Kemudian ketika ada NDX atau hip hop dangdut dan seterusnya gitu ya, dan grup musik yang lain, ya tadi teman-teman tahu ketika dia ke arah kelembutan itu pasti saya tetap suka. Saya sampai NDX saya masih suka. Kalau Tensi itu yang garam itu? Iya, garam dan madu. Nah, kalau untuk nada agak suka saya, tapi kalau untuk liriknya karena sudah dilalui oleh Ona Sutra saya tidak suka. Paham teman-teman? Kayak teman-teman sudah mendengarkan lagu apa, kemudian ada lagu yang hampir ceritanya sama gitu loh, sehingga enggak suka gitu. Itu persis seperti lagunya Sore yang Pergi Tanpa Pesan gitu. Ya, saya tidak suka bukan karena itu India atau apa, tapi karena saya sudah pernah mendengar lagu itu versi Iis Dahlia. Meskipun lagunya beda. Lagu dangdut itu ada Pergi Tanpa Pesan gitu. Kau pergi tanpa pesan gitu. Jadi, ini apa ya gitu loh. Enggak ini Mbak Intan. Tidak masalah bagi saya. Silakan berkembang, cuman ya namanya penikmat, itu kan saya akan memilih mana yang saya suka, mana yang saya tidak, dan saya tidak melarang gitu akan seperti apa. Tapi fenomenanya kalau untuk dangdut koplo misalnya itu termasuk yang mereproduksi lagu-lagu yang dulu. Jadi dangdut-dangdut jadul yang dulu tidak terkenal itu justru dikenalkan oleh dangdut koplo. Dan teman-teman sekali lagi ini beda zaman dulu itu ya, orang mengeluarkan album itu langsung 20 lagu misalnya. Tapi yang tenar cuma satu. Kalau sekarang kan tidak ya, mengeluarkan satu single-single itu toh. Jadi dulu mungkin ada yang ada 20, mungkin ada 10 lagu. Mohon maaf, ada 10 lagu gitu. Kemudian yang tidak terkenal sekarang justru dikenalkan oleh koplo misalnya. Jadi ya tidak masalah lah mau ada hip hop, mau ada rock dut, mau ada jazz dut, kayaknya belum ada ya. Jazz dangdut belum ada. Saya mengharapkan puisi dangdut lah selain dari Kedung sudah nulis gitu. Kayaknya menarik ada puisi dangdut yang bisa dinyanyikan gitu. Ya, balik lagi ke cerpen-cerpennya Mas. Jadi selain kritik-kritik sosial, Mas Asif juga mengangkat tema tentang perempuan gitu. Contohnya mungkin di cerpen Janda Kompleks yang terinspirasi dari lagu Mabuk Janda ini. Nah, ada satu kalimat di dalam cerpen itu, yaitu di dalam lagunya juga ya sebenarnya, sudah berulang kali bermain cinta, jatuhnya tetap di janda. Sebenarnya ini terdengar lucu juga ya Mas ya. Tapi di sisi lain itu juga menunjukkan mitos-mitos janda gitu. Nah, tapi yang saya sadari adalah beberapa di lirik dangdut itu kadang-kadang tuh ya ini bicara tentang perempuan lagi ya Mas ya. Kadang-kadang di liriknya tuh memuja perempuan gitu, tapi di sisi lain juga menjadikan perempuan sebagai fantasi gitu. Itu bagaimana Mas Asef melihat hal itu? Fenomena itu ya? Iya. Satu-satu dulu, ada banyak itu yang diungkap. Ada satu janda, ada kemudian representasi perempuan dalam lirik lagu. Mungkin perempuan dulu aja. Yang perempuan dulu aja ya. Bagaimana kemudian perempuan itu dipuja sekaligus juga
jadikan objek fantasi gitu ya. Itu kan tadi seperti Iya, itu. iya, Oke. Di dalam ini yang menarik teman-teman, makanya tadi saya fokus ke lirik. Jadi dangdut itu selama ini banyak sekali persepsinya pada dunia panggungnya. Bukan dunia lirik lagunya gitu loh. Paham ya? Makanya ada istilah misalnya goyangnya tidak seronok, kemudian misalnya biduan ditanya menor, itu semua dunia panggung. Goyangannya misalnya menggoda dan dunia panggung. Tapi yang fokus ke lirik itu jarang. Makanya kemudian saya mengambil lirik. Tapi di sisi yang lain, lirik-lirik yang memuja kepada perempuan di sana juga saya sadari itu rata-rata ketika sedang PDKT atau ketika sedang berpacaran. Nanti teman-teman bisa merefleksikan ini ke jenis musik yang lain. Barangkali sama atau mungkin berbeda. Jadi rata-rata itu memuja karena ingin berpacaran atau sedang berpacaran. Tapi ketika beranjak ke rumah tangga, rata-rata sudah tidak lagi berisi pujian. Bahkan nanti subjeknya pindah. Kalau yang tadi subjeknya itu cowok yang sedang memuji cewek gitu ya. Itu subjeknya nanti berpindah ke perempuan yang menyesal menikahi itu. Misalnya. Atau kalaupun subjeknya masih laki-laki itu yang dalam kondisi ditinggalkan gitu. Makanya ada Caca Handika yang penuh kesedihan itu ya. Jadi ini sesuatu yang saya tidak tahu ditemukan atau tidak di genre musik yang lain, tapi rata-rata memuja untuk itu. Jadi sebenarnya ya dijadikan objek pujaan, tapi di sisi yang lain objek fantasi itu sekali lagi rata-rata dunia panggung bagi saya. Karena kalau dia menghayati lirik itu tidak akan gitu kan. Karena fantasi itu muncul kan karena objek yang sifatnya visual, lebih banyak visual. Bukan ke tulisan atau audio. Kan rata-rata seperti itu. Makanya mungkin nanti ada pertanyaan soal lagu yang lain yang soal penikmat penikmat tontonan dangdut ya. Ada itu misalnya bagaimana dicakapkan perempuan-perempuan atau biduan-biduan untuk menaikkan citra dan seterusnya. Tapi sekali lagi itu ada gejala pemujaan itu untuk mendapatkan sesuatu. Jadi bukan dipuja karena memang seperti itu gitu loh. Dan kita juga bisa melihat bahwa ada objektifikasi gitu kan, dijadikan objek. Jadi tidak hanya untuk fantasi, tapi di lirik itu juga dijadikan objek rata-rata. Begitu, Mbak Ina. Itu satu. Kemudian yang janda tadi deh, mumpung ingat ya. Ya kan? Dua berarti. Oke, janda itu gimana ya? Ini juga di lirik lagu pop yang lain ada nggak soal itu? Saya belum menemukan. Hanya ada di dangdut kan? Ada mabok janda, ada kau masih gadis atau janda. Kemudian lagu campur sarinya Cak Dikin itu apa saya lupa. Ditunggu rondone atau apa gitulah. Intinya hampir banyak lagu dangdut yang menceritakan tentang janda. Tapi di sisi yang lain masyarakat juga punya mitos tadi bahwa janda itu menggoda, janda itu bla bla bla, yang intinya negatif gitu ya. Intinya single mother itu pokoknya negatif gitu karena cerai dan seterusnya, kemudian mengganggu suami orang dan seterusnya. Di dalam mabok janda itu saya lebih tadi membicarakan soal tadi, makanya saya tadi merespon soal Oedipus kompleks gitu loh. Jangan-jangan ini sesuatu yang menjadi, mohon maaf, misalnya penyakit orang Indonesia gitu. Atau ya ini penyakit mental gitu loh. Tapi kalau soal pembelaan bisa dilihat di cerpen kedua atau ketiga yang berisi lagu-lagunya Iis Dahlia. Yang saya sangat kuat menyuarakan soal keperempuanan. Yang tangisan perempuan berkumis. Tangis perempuan berkumis misalnya. Ya, jadi udah tidak hanya janda ya, kadang perempuan berkumis saja tadi diimajinkan, wah ini mohon maaf misalnya gila seksual gini dan seterusnya. Nah itu saya bela di sana. Jadi kalau yang untuk cerita mau janda soal itu aja. Jangan-jangan ini semacam penyakit mental, penyakit sosial yang dialami oleh laki-laki Indonesia. Ya, dan teman-teman juga tadi bersinggungan dengan yang tadi dikatakan oleh Intan. Rata-rata yang saya angkat itu laki-lakinya rapuh di dalam lirik-lirik lagu itu. Tidak kuat, rata-rata rapuh. Ya.
Ya mungkin kita buka pertanyaan untuk teman-teman yang ada di sini gitu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Atau masih banyak pertanyaannya? Berapa halaman? Adakah yang ingin bertanya? Enggak ada, lanjut. Serang balik kan. Sidang kan kamu yang bisa serang balik. Oke, baik. Jadi ya saya mengambil dari perempuan berkumis tadi, tangisan perempuan berkumis tadi, ada satu kalimat juga menurut saya yang sebagai pendukungnya apa yang dikatakan Mas Asef tadi, bahwa apakah seorang wanita lahir ke dunia hanya untuk dijadikan bahan perbandingan. Karena itu menurut saya juga pernyataan itu bukan hanya soal cinta, tapi bagaimana perempuan itu kerap direduksi juga posisinya gitu menurut saya. Iya, memang ceritain seperti itu. Balik lagi ke buku ini. Jadi saya juga mengambil satu kalimat. Saya ingin bertanya Mas, ya, satu kalimat, yaitu lagi pula sedih apapun lagu dangdut bisa dinikmati sambil bergoyang. Ya, Mas Asef tadi sudah menyatakan bahwa semua masalah hidup ada dangdutnya, maka dangdutin aja masalahnya gitu. Nah, apakah Mas Asef melihat dangdut ini tuh semacam obat untuk mungkin bisa dibilang orang yang apa ya, orang-orang yang mungkin menderita gitu? Ya, ya bisa jadi ini menjadi obat untuk yang menderita, apalagi kalau liriknya relate dengan apa yang dia rasakan gitu ya. Tapi sekali lagi tadi kan kembali ke selera ya. Kalau nanti tidak berselera ya tidak mungkin dia akan bisa menjadi obat gitu loh. Lagu itu tidak akan bisa menjadi obat. Saya tidak tahu apakah selain dangdut istilah joget itu tepat. Misalnya Anda nonton metal, ada istilah joget atau dia moshing? Moshing itu gerakannya tertentu kan? Oke. Atau apalagi musik, apalagi misalnya ska. Ska. Itu juga ada goyangannya kan, yang angkat-angkat kaki itu kan? Yeah. Angkat apa lutut itu misalnya. Tapi joget itu dibebaskan. Makanya joget beda dengan tari. Dan joget itu seingat saya, sependek pengetahuan saya, itu ya difasilitasi oleh lagu dangdut. Kalau Anda menari ya harus ada gerakan tertentu kan? Kalau Anda dansa ya harus mengikuti gerakan tertentu. Tapi joget itu dibebaskan. Makanya tadi ketika sakit hati atau marah atau ada lagu dangdut, dia akan joget ya senang, dan tidak ada orang yang enggak jogetmu salah, enggak. Mau gaya apapun itu ya terserah. Bahkan upaya untuk membentuk joget tertentu itu selalu gagal. Lihat aja joget ya, nanti bedakan dengan goyang. Kalau goyang nanti ke biduan. Mereka ada ini, tapi joget semacam dulu itu ada yang di Trans TV atau apa itu. Joget itu kan ya goyang. Goyah. Masa harus ada seperti orang gerakan niup seruling ngapain gitu misalnya. Dibebaskan. Nah, mungkin karena ada kebebasan yang disediakan oleh lagu dangdut semacam itu, maka dia bisa menjadi obat. Tapi sekali lagi kalau punya selera yang sama gitu. Tapi kalau tidak ya dia mungkin akan mencari media ekspresi perasaannya yang lain. Iya. Ngomong-ngomong tentang joget dan biduan ya Mas ya. Ada salah satu kutipan ini yang pernah menuai banyak komentar dari warganet ini. Ya, saya bacakan bahwa sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap lelaki di negeri ini, bahkan yang baru disunat sekalipun, punya hasrat untuk tidur dengan biduan. Tapi kebanyakan dari mereka memilih menjadi pengecut. Yang ingin saya tanyakan, Mas Asef pengecut atau pembenar? Iya, maksudnya tidak lah. Saya sudah menuliskan itu kan berarti bukan pengecut, toh. Yang mengungkapkan fakta itu kan saya gitu loh. Ya bukan, ya. Dan yang mengungkapkan fakta itu saya, dan perlu juga dilihat bahwa itu kan melalui tokoh tertentu sebenarnya. Ini yang saya beberapa mengirimkan
apa istilahnya capture ya, screenshot gitu. Screenshot tentang apa, Mas Asep kok gini ya. Apa tidak tidak sakit hati kah, enggak masalah tak bilang gitu. Kalau orang tidak tahu ya mau ngomong apapun ya terserah gitu loh. Tidak perlu saya mengatakan ini harus gini, enggak lah. Udah mengalir itu mungkin bahkan sampai dikonfirmasi oleh dosen saya gitu. Apalagi waktu itu institusi kami ya sebelum masalah ijazah itu juga menjadi masalah juga gitu. Sedang ada masalah gitu sehingga nggak mau ini institusi terbawa. Terus saya jelaskan itu muncul dalam cerpen. Ini adalah karakter tertentu. Memang cerita pendeknya itu sedang menyoal tentang itu dan ini gugatan kan? Ini gugatan bahwa selama ini biduan itu misalnya tadi tidak dicintai secara tulus, rata-rata didekati, rata-rata dinikahi misalnya untuk citra sosial gitu loh. Ada pengusaha, ada pejabat gitu. Itu tuh untuk ketenaran gitu. Karena kan pejabat atau pengusaha sekaya apapun belum tentu setenar penyanyi dangdut gitu loh. Sehingga akhirnya mereka menikah itu lalu misalnya ada beberapa dijadikan simpanan dan seterusnya. Kan kritik saya sebenarnya lebih ke arah itu kan di cerpen itu. Dan di cerpen itu juga representasi saya bagaimana ada seorang tokoh yang benar-benar menyukai lagu dangdut yang mungkin itu semacam pecahan dari diri saya yang memang menyukai karena liriknya gitu. Jadi dia ketika nonton bukan fokus pada goyangan tapi memejamkan mata kemudian mendengarkan itu gitu loh. Mendengarkan dan beda loh teman-teman. Meskipun liriknya sama ya, kalau dinyanyikan oleh orang yang mohon maaf misalnya menonjolkan goyangan, itu maknanya akan berubah. Itu beda dengan yang memang fokus ke lirik. Ya kalau liriknya sedih ya dia akan intonasinya, kemudian pelafalannya, volumenya berbeda dengan yang goyangan dan seterusnya. Jadi gitu ya, bukan pengecut ya. Oke gitu. Di depan kamera bukan lah. Tapi banyak komentar itu yang tidak setuju Mas. Ya. Itu bagaimana Mas Asep melihat hal itu? Ya tidak masalah soal setuju atau tidak masalah gitu loh. Yang jadi masalah ketika kemudian tidak baca kan. Itu aja sih. Yang jadi masalah kan tidak baca, bukan karena saya ingin beli buku yang dibeli ya. Ya silakan lah dibeli. Tapi lebih ke arah ya kalau bisa baca dulu, pahami gitu loh bahwa ini pikiran tokoh, ceritanya seperti ini. Nah, kan sampai akhirnya kan itu itu kan cuma pikiran lu aja gitu toh. Pikiran lu aja ini kotor atau apa. Malah kadang saya membuktikan mungkin bahwa beberapa itu menyetujui gitu. Beberapa menolak bukan karena tidak seperti itu tapi karena mungkin karena mereka tidak ingin dikatakan sebagai pengecut gitu sehingga menyangga itu gitu. Nah, mungkin gitu ya. Tapi sekali lagi boleh tidak setuju atau apapun boleh. Tidak begitu masalah. Yang paling membekas dalam buku ini adalah cerpen yang paling terakhir Mas. Karena endingnya dibuat sebegitu, menurut saya sebegitu sedihnya gitu. Nah, mengapa akhirnya endingnya dibikin seperti itu Mas? Ada kekerasan di dalamnya ketika sedang mendengarkan sebuah radio dangdut gitu. Bahwa gini di balik aktivitas senang, aktivitas gembira sebenarnya tadi ada juga dalam saat bersamaan itu satu kesedihan yang diciptakan gitu loh. Kontras dan saya bangun dari awal cerita-cerita itu cerah, ceria, sapa pemirsanya, salam-salamnya gitu kan. Semuanya cerah sampai kemudian di akhir saya memang sengaja menyelipkan dan itu keluar dari cerpen-cerpen yang maksudnya keluar dari pakem itu ya. Kalau yang tadi itu kan cerpen-cerpen yang sebelumnya yang 9 itu kan ya memang berasal dari lirik lagu. Ya kan? Sementara ketika di akhir itu kan ada seseorang yang sedang mendengarkan radio. Jadi memang ada saya bertujuan membuat pembaca agar kaget bahwa selama ini bukan mereka sedang mendengar radio, tapi ada orang lain yang sedang mendengar radio yang mereka anggap sedang mereka dengarkan gitu loh. Dan nanti saya harapkan mereka akan membuka bagian tertentu kan di situ. Cerpen yang pendek itu kan ada saat lagu apa. Nanti mereka pasti akan tertarik untuk membuka cerpen mana ya ketika adegan yang sangat mengharukan, sangat perih itu terjadi. Ini juga beberapa kritik ya. Ada yang mengkritik soal ini representasi LGBTQ yang terlalu berlebihan atau apa kan.
Di situ misalnya. Ya tidak gitu loh. Ketika ada representasi tertentu di dalam sebuah cerita gitu, teman-teman harus memahami ya ceritanya sedang tentang apa gitu loh. Kadang kita timpang teman-teman. Misalnya pernah ada masalah ketika ini ya, dulu bukan di fiksi, di sinetron yang tukang bubur naik haji gitu loh. Kemudian ada haji yang sangat antagonis itu, lalu dianggap wah ini tidak mencitrakan haji dalam Islam atau diprotes gitu. Padahal kan itu sedang di dalam cerita gitu loh. Kalau bagi saya tidak apa-apa di dalam cerita, ada kebutuhan cerita. Termasuk yang ini, ya termasuk yang ini memang fokusnya untuk ke arah sana gitu. Dan saya tidak kemudian akhirnya menghakimi bahwa semuanya seperti itu gitu loh. Ya, jadi perlu juga ada kejernihan bahwa ya membacanya dalam konteks buku ini gitu loh, bukan kemudian diluaskan bahwa representasinya kok gini. Ya, termasuk juga representasi dangdutnya gitu ya, tidak sepenuhnya seperti ini. Maksudnya ada orang yang mungkin punya persepsi ya, punya interpretasi yang berbeda terhadap lirik lagu, terhadap radio dangdut, ya silahkan gitu loh. Nah, saya menawarkan ini dari saya. Persepsinya seperti ini dengan balutan romansa, kemudian kesedihan, satir dan seterusnya. Seperti itu, Intan. Nah kan mungkin ada banyak anak-anak sastra di sini ya Mas ya. Jadi saya sebagai anak sastra juga ingin menanyakan bahwa apakah dangdut ini bisa dianggap sebagai mungkin musik sastra populernya gitu. Tapi versi audio gitu. Apakah bisa dianggap seperti itu? Musik sastra populer ini jadi masalah. Pernah juga ditanya oleh Sunli kalau nggak salah, Mas, itu lagu dangdut itu puisi atau lirik lagu dangdut? Ya bukan. Kalau untuk tentu tidak bisa disamakan ya teman-teman nanti antara sastra dengan lirik lagu apapun itu, bukan cuma dangdut. Tapi yang perlu mungkin saya uraikan di sini adalah ada beberapa periode ketika dangdut dan sastra itu terasa dekat. Ini mungkin sama seperti pada waktu itu lagu pop band Kantata Takwa Suami dekat dengan tentu karena Rendra ya, dengan Rendra misalnya. Di lirik lagunya Camelia Malik teman-teman, itu kalian bisa melihat bahwa itu mirip seperti puisinya Sutarji, kayak mantra. Yang jadi pembuka itu, Intan coba. Yang jadi pembuka. Itu kan. Mula-mula lama-lama gitu toh? Iya. Mula-mula lama-lama sama-sama. Kayak gitu, pengulangan itu. Jadi ini bukan khusus ke dangdut sebenarnya, tapi budaya populer itu antara dipengaruhi oleh karya sastra atau perkembangan sastra atau malah sebaliknya ya, sastra yang mempengaruhi populer itu. Kalian mungkin bisa melihat juga pada kecenderungan sekarang, misalnya lirik-lirik lagu indie misalnya, coba deh dengan puisi-puisi Gen Z sekarang seperti apa misalnya. Itu agak mirip misalnya. Makanya kan ada kecenderungan yang ini, mungkin Kang Rabu agak alergi dengan sejumlah ini ya. Sejumlah anak muda yang membuat puisi tapi bahasanya arkaik gitu misalnya. Itu kan kecenderungan yang akhirnya diciptakan oleh beberapa musisi indie. Ya beberapa ya, bukan semuanya. Yang sebenarnya mereka lebih mementingkan soal pemilihan nada, irama tertentu, bukan kosakatanya gitu loh. Sampai ya munculnya lagu-lagu saya sering kalau jadi juri lomba puisi, banyak kata-kata yang arkaik gitu. Daksaku melangkah sementara netraku apa ini. Misalnya kayak gitu-gitu misalnya. Itu kan sebenarnya ada kecenderungan semacam itu. Mereka tidak baca puisi tapi mereka membaca mungkin lirik-lirik lagu yang mereka anggap seperti puisi. Yang seharusnya berjarak. Saya suka dangdut, bahkan saya harus akui juga misalnya saya suka dengan misalnya sekarang kangen band misalnya, tapi ketika saya nulis sastra ya saya harus hindari untuk beberapa hal gitu loh teman-teman. Jadi kalau dan satu lagi, musik dangdut itu tidak perlu fokus untuk mendengarkan. Ini yang mungkin jadi satu paradoks ya. Dia dicintai tapi di sisi yang lain juga bisa sekaligus ditinggalkan. Kalau kalian muter mungkin di Spotify atau apa kan memang niatnya untuk didengarkan ya.
Tapi kalau itu niatnya itu rata-rata ya untuk menyemangati aja. Bahkan saya termasuk yang ketika nulis kan saya mendengar lagu dangdut, saya tidak tahu misalnya ternyata itu lagu diulang-ulang. Yang kemudian komplain adalah waktu itu tetangga kamar saya karena kontrak loh. Jadi cuma lagu satu itu diulang-ulang, saya udah nggak sadar soal itu gitu loh. Sampai dia bosan, lagunya ini terus. Oh iya toh, baru saya paham. Dulu tidak Spotify, dulu Winem dulu, mungkin Kang Rabu atau mungkin Mas Davi yang kenal soal itu. Dulu nama pemutar musiknya namanya Winem. Jadi cuman ngisi satu lagu udah muter itu terus. Kalau sekarang Spotify kan terus jalan, berubah-ubah kan. Bisa acak, random atau mungkin ada playlistnya kalian kan. Kalau itu nggak cuma satu gitu. Ya meskipun bisa ada playlist, tapi saya nggak sadar gitu. Cuma satu. Ya karena di sisi lain bisa ditinggalkan. Rata-rata kayak gitu. Ya kan sama kan yang tadi hajatan itu kan sebenarnya memutar lagu itu kan nggak untuk dengarkan, tapi untuk semacam mengumumkan bahwa ini loh ada hajatan di tempat ini kayak gitu loh. Jadi ya dicintai sekaligus ditinggalkan saat itu juga sebenarnya. Ya satu sisi seperti itu, Intan. Baik, mungkin saya kasih kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Adakah yang ingin bertanya? Ada yuk. Dapat kembang? Oh. Dapat apa? Oke, silakan. Ya, nih biar masuk. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Yahya Mas dari Kota Gede. Oke, Yahya. Menyinggung dikit ya tadi omongan dari Mas Asef tadi, lirik-lirik di lagu dangdut zaman dulu tuh kurang bagus dari segi sastra. Saya kebetulan tidak begitu menyukai dangdut, padahal lahir di daerah Pantura, Kudus tepatnya, yang dimana dangdut tuh sebuah kewajiban lah di setiap hajatan di sana. Namun karena terbentur keluarga yang tidak membolehkan menonton, karena adanya musisi yang ya tawuran, mabuk-mabukan dan tidak seronok kayak gitu. Jadi saya sampai sekarang tidak pernah menonton dangdut. Nah, ada gak mungkin ini sih lebih tanya ke referensi di era-era Mas Asef dulu tuh, ada gak lirik-lirik yang menurut Mas Asef bagus gitu dari segi sastra? Ya itu tadi ya. Jadi kalau dari segi sastra tadi mungkin sepotong-sepotong gitu. Kalau kita nanti melihatnya secara keutuhan itu nanti beberapa akhirnya menjadi gombal atau receh atau bahkan tidak nyambung, tidak logis gitu. Tapi kalau tadi misalnya yang saya petik di situ apakah seorang wanita lahir ke dunia hanya untuk dijadikan bahan perbandingan semata misalnya? Apakah seorang wanita lahir ke dunia hanya untuk dijadikan bahan perbandingan semata? Itu bagus banget. Tapi di bawah itu nanti ya biasa aja gitu, kayak lagu-lagu cintaan biasa gitu, Mas. Terus ada juga lirik yang saya ingat, misalnya mengapa ada mawar di tangan padahal melati dalam pelukan. Itu bagus, ya kan? Jadi dia mendua kan, sudah ada mawar tapi kok masih ada melati di dalam pelukan. Tapi sekali lagi sebelum sampai ke ref itu ya biasa aja gitu loh. Jadi hanya ada sepotong-sepotong yang tadi saya biasanya memotong atau mengiris potongan itu, mengirisnya lalu menempatkan pada konteks di luar lagu itu. Karena kalau tidak dia akan menjadi ya biasa gitu loh. Termasuk yang pernah tapi tidak atau gagal saya jadikan cerpen itu adalah ini lagu Sakit Hatinya Meggy Z. Itu sangat mendalam. Soal ini saya selalu dulu pernah beberapa kali mengupload itu saat Natal gitu loh. Ketika ucapan soal Natal diharamkan gitu misalnya, kemudian saya kutip lirik lagu itu. Sebentar ya, saya lupa ya, sebentar. Itu soalnya tidak tentang itu, tapi begitu konteksnya dipindahkan, saya merasa relate dan malah menjadi menohok gitu, Mas. Sebentar ya. Antara sakit hati atau ya, tuduhlah aku pokoknya nanti. Sakit hati bukan tip X ya, Meggy Z ini Meggy Z. Sebentar ya. Oh bukan yang sakit hati, berarti satunya. Jadi dia itu ada
Jadi zaman dulu lagu-lagu itu saling merespon, Mas. Jadi ini jeritan hati, sorry. Saling merespon. Termasuk yang jadi lagu jadi cerpen Senandung Rembulan Malam itu. Nah, ini. Misalnya ini ya. Jangan pula kau katakan diri ini tak beriman, sampai mati pun aku tak menerima misalnya. Itu kan maksudnya ketika saya mengucapkan Selamat Natal, tiba-tiba saya dituduh kafir. Terus saya akhirnya mengutip ini misalnya. Ya, tidak sampai mati pun aku tak menerima. Jangan pula kau katakan diri ini tak beriman misalnya. Kayak gitu loh. Padahal ini soalnya soal cinta padahal kalau ini. Tuduhlah aku sepuas hatimu atau bila kau perlu bunuhlah aku. Atau juga ada lirik lagu juga Air Bunga itu juga cukup bagus. Sebentar. Tapi sekali lagi potongan-potongan ya Mas, itu Air Bunga Rita Sugiarto. Ini sangat dalam banget ini, sebentar. Sedalam apa cintaku ini sanggup kubunuh mati misalnya. Itu kan dalam tapi bagian-bagian lainnya itu ya receh gitu. Makanya tadi butuh upaya mendengarkan yang mungkin cukup cermat. Tapi karena saya seperti terkondisikan untuk mendengarkan yang mungkin bagi orang lain itu receh, bagi orang lain tidak enak gitu loh. Saya akhirnya mendapati itu gitu loh. Kayak dan mungkin ada istilahnya mungkin kurang tepat lah, seperti mendapatkan permata di selokan itu loh. Tiba-tiba ini bagus tapi menanggalkan lumpur-lumpurnya itu gitu loh. Begitu masukkan ke sana ya akhirnya jadi ketutupan lumpur-lumpur tadi. Gitu. Ya tadi fenomena respon ini yang tidak ada di lagu sekarang ya. Lagu sekarang kan tidak ada respon dengan lagu yang lain. Dulu itu ada. Ini tadi misalnya yang Senandung Rembulan itu antara Rembulan Malam sama di situ kan? Mohon maaf. Senandung Rembulan Malam. Oh ya, Senandung Rembulan sama Rembulan Malam. Kemudian saya jadikan judul cerpen Senandung Rembulan Malam. Itu dua lagu yang berbeda tapi saling membalas. Kalau sekarang ada itu tidak saling membalas tapi merespons nada kayaknya. Yang dilakukan oleh Fest sama Barasuara itu loh. Yang Berita Kehilangan itu kan kayak ke lagunya Barasuara di album pertama itu saya lupa. Di dalam hidup itu misalnya. Tapi responnya hanya itu kan. Kayaknya tidak menjawab liriknya deh. Kayaknya, tapi nanti teman-teman perlu mengulik lagi juga. Jadi ada semacam begitu ada lagu populer, ada tanggapan kayak gitu. Tapi lagunya beda ya, bukan kemudian nadanya sama, tidak. Paham ya? Liriknya saling mengisi. Sama juga lagu Malaysia dulu ada yang seperti itu. Yang ada ngirim surat kemudian tidak sampai, ternyata mau nikah, lah yang nikahnya ini nyanyi gitu loh. Bahwa suratnya tidak pernah sampai ke saya gitu loh. Makanya saya tidak tahu kabarmu, saya akhirnya nikah kayak gitu. Jadi saling berbalas. Fenomenanya itu ya yang menarik. Kalau untuk sastra secara penuh saya tidak mendapatinya. Dan kayaknya memang sulit ya untuk ini tidak hanya untuk dangdut sebenarnya, untuk beberapa lagu juga seperti itu. Karena kan nanti sasaran antara audiens yang banyak dengan audiens yang sedikit spesifik itu sangat berbeda. Sastra kan spesifik. Nah, begitu ya. Bagus pertanyaannya, makasih ya. Tapi di lirik lagu dangdut zaman dahulu tuh banyak sekali lirik yang vulgar, Mas. Nah, Mas Asef melihat itu bagaimana? Lirik vulgar. Sebentar, dulunya kemana dulu refernya? Misal, saya ambil contoh satu lagu ya, misalkan Cucak Rowo gitu, itu kan sangat vulgar. Bagi saya waktu itu bukan dulu. Cucak Rowo, lagu Campur Sari ya? Lagu Campur Sari, itu tahun 2000-an kayaknya. Ya, itu kalau tidak salah tahun antara 90 sampai 2000-an. Oke, itu ya fenomenanya sebenarnya kalau dalam pengamatan saya justru setelah reformasi. Jadi bukan dulu menurut saya tadi ya. Karena kalau dulu tadi liriknya sangat terjaga teman. Tapi begitu reformasi itu akan ada banyak lirik yang mengarah ke cabul. Ya termasuk itu. Kemudian juga mohon maaf ya tanpa merendahkan perempuan, itu ada lirik yang benar-benar saya sangat terpukul karena itu mengarah ke perempuan dan ya termasuk ibu saya misalnya. Ketika mengatakan mohon maaf ya, mungkin teman-teman selama ini ketika dalam pelajaran sejarah, lubang buaya itu adalah tempat
apa itu pahlawan revolusi gitu ya, yang ada di mana Jakarta itu toh. Tapi di lirik lagu itu mohon maaf, lubang buaya itu mengarah ke mohon maaf ke kelamin perempuan. Paham ya? Jadi buayanya itu ke siapa kan paham ya? Tapi itu wah benar-benar sangat vulgar. Kemudian juga dulu ada Cinta Satu Malam dan seterusnya kan. Itu masa-masa reformasi ketika kemudian goyangan menjadi sesuatu yang dijual dan seterusnya. Bagaimana pendapat saya? Pendapat saya karena tadi teman-teman saya lebih menyukai yang dulu kan. Dulunya maksud saya ke 80 akhir atau 90 awal ketika masih tertib lagunya. Lirik-liriknya juga masih kalaupun tidak puitis dia setidaknya masih tertib bahasa Indonesianya kan. Beraku kamu, kemudian apa pemilihan antara rindu dan kangennya itu cukup ketat, apakah dia menggunakan rindu atau kangen gitu. Itu cukup ketat, tapi begitu masuk ke sana saya termasuk yang tadi tidak suka. Karena tadi wah ini tidak deh. Karena Cinta Satu Malam, kemudian Lubang Buaya, kemudian juga ada apa? Misalnya ya mungkin karena saya tidak begitu suka jadi nggak ingat ya. Tapi ada beberapa di masa tertentu yang seperti itu. Saya termasuk yang berpendapat dan saya tidak menyukai itu gitu. Tapi sekali lagi sebagai musik yang mungkin dikonsumsi publik ya terserah gitu. Tapi kalau semacam Rhoma Irama yang mau menjaga marwah dangdut ya dia kritik kan kok dangdut gini sampai dia mengatakan apa dibawa ke comberan atau apapun itu. Adakah teman-teman yang ingin bertanya lagi? Ya, masih berapa? Masih banyak pertanyaannya Intan. Sudah. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin dari saya cukup Mas. Jadi yang terakhir mungkin pesan utama yang Mas Asef harapkan setelah membaca pada sebuah radio dangdut kepada teman-teman. Ya, setelah membaca. Oh, setelah membaca. Ya, baca dulu. Sebelum baca beli dulu. Gitu ya Tom ya. Ya kan intinya itu toh teman-teman, gimana pun teman-teman tidak bisa melakukan sesuatu selepas membaca sebelum membaca dan belum bisa membaca sebelum membeli kan. Gitu. Ya tidak muluk-muluk sih sebenarnya tidak ada pesan utama khusus mengapa kemudian saya menulis buku itu, karena lebih ke arah respons untuk mendokumentasikan gitu toh dunia radio pada waktu itu, dunia dangdut pada waktu itu. Tapi kalau misalnya teman-teman selepas membaca buku ini tadi ya, mungkin bisa refleksikan ke kondisi dangdut sekarang, atau juga tadi coba refleksikan ini di genre yang lain. Apakah sama atau beda? Kalau sama berarti ini memang semacam zeitgeist ya. Kondisi zaman pada waktu itu yang direspon dengan cara berbeda misalnya. Tapi kalau berbeda kenapa misalnya? Apakah sistem pemerintahan pada waktu itu atau mungkin kondisi audiens yang seperti apa dan seterusnya gitu. Tapi ya sekali lagi itu ya hanya saran sih lah, tidak menjadi pesan utama. Ini jangan membebani lah. Yang jelas buku ini bisa dibaca sekalipun teman-teman tidak suka dangdut, sekalipun tidak pernah mengikuti siaran radio gitu. Karena saya sudah menyusunnya sebagai sebuah buku gitu. Ya silakan Tommy. Kalau untuk yang suka buku ini, baiknya majukan ketiga buku apa? Oh, ketiga buku apa ya? Ya, ada berapa lagi? 3 buku yang saya rekomendasikan selepas membaca pada sebuah radio dangdut ini. Yang pertama tentu Kepikiran Dangdut dan Hal-Hal Pop Lainnya karya Mahfud Ikhwan. Kemudian yang kedua Andrew Weintraub yang memang membahas dangdut secara komprehensif dengan narasumber Rhoma Irama. Yang ketiga ini buku yang jarang dibaca, Hanya Inul karyanya Faruk dan Abrinul Salam. Sekarang keduanya sudah profesor. Itu esai-esai kecil-kecil tapi ya itu hasil penelitian sebenarnya. Hasil penelitian yang bahkan menghitung sekali nyanyi dalam satu lagu dia berputar berapa kali. Itu sangat detail itu. Sangat menarik. Persepsinya sudah tidak lagi moral tapi dihitung itu benar-benar oleh para peneliti itu yang kebetulan adalah guru saya gitu. Jadi sekali lagi menanggalkan soal aspek moral tapi lebih ke arah ilmiah lah ya. Jadi itu ya 3 dangdut Kepikiran Dangdut dan Hal-Hal Pop Lainnya, kemudian Andrew Weintraub dangdut sama Hanya Inulnya Faruk sama Abrinul Salam. Itu Tom. Udah jarang kayaknya bukunya Hanya Inul, udah nggak ada kan? Iya. Nah,
terbitin lagi. Ya silakan. Ada lagi? Sebenarnya pertanyaan pribadi saya sih Mas. Ya, nggak apa-apa. Mungkin lagu-lagu yang harus didengarkan, lagu-lagu dangdut lawas yang harus didengarkan oleh anak-anak sekarang gitu. Sebagai pendengar musik lainnya juga ya Mas. Gitu. Ya Mas Asep sebagai pendengar musik lainnya. Berapa? 10? 3 aja, 3 aja. Makanya tadi 10. Apa ya? Yang bingung kan kalau pertanyaan-pertanyaan apa istilahnya trivia kayak gini malah membingungkan ya. Karena seolah-olah harus memilih ini lainnya nggak suka gitu. Oke, 3 lagu dangdut ini yang pertama pasti teman-teman tidak kenal, bahkan mungkin yang suka lagu dangdut juga jarang yang kenal. Tentang Cinta. Itu lagu yang dibawakan oleh trio Biduanita. Nama trionya itu adalah Sekar Langit. Wah, itu bagus banget. Beberapa kali saya putar juga di story IG ya tentang cinta. Kemudian yang kedua, tentu saja saya harus menyebut Rhoma Irama. Seni gitu. Udah itu lagu seni itu paling ini. Ya, bisa untuk bernyanyi, kemudian juga ada pernyataan perlawanan soal seni yang seperti apa. Kemudian yang ketiga, saya sekali lagi suka yang mendayu-dayu gitu ya. Itu tadi saya sudah menyebut ya, mawar di tangan, melati dalam pelukan. Penyanyinya adalah, tiba-tiba lupa, perempuan tinggi besar, aduh ada 2 single tapi yang saya suka yang itu. Sebentar, mengapa ada mawar? Bukan niat, bukan. Itu lebih lawas. Di sini sudah Happy Asmara, sebentar bukan. Nah, namanya juga sudah tidak jarang dengar. Nais Larasati kan? Ya, Nais Larasati ya, judulnya tadi Mawar di Tangan, Melati dalam Pelukan. Kemudian Rhoma Irama tentu seni. Lalu yang ketiga tadi tentang cinta, Sekar Langit, trio Sekar Langit. Itu jarang didengarkan. Ya, barangkali nanti disukai oleh Gen Z, ya. Ya mungkin saya cukupkan acara hari ini. Jadi saya izin untuk merangkum tadi apa yang sudah kita bahas, bahwa buku Pada Sebuah Radio Dangdut ini memang musik dangdut ini terbentuk secara tidak sengaja karena Mas Asep juga terpengaruhi dangdut pada zaman Orba, tentunya dangdut-dangdut lawas karena beliau mungkin berasal dari Cirebon sendiri gitu. Ya, lalu sudah membahas tentang konflik-konflik sosial yang ada di dalamnya gitu. Begitu lekatnya lirik-lirik dangdut yang sebenarnya tuh dekat dengan kita gitu. Karena setiap masalah ada dangdutnya, maka dangdutin aja. Jadi jangan lupa mendengarkan dangdut untuk teman-teman yang mungkin butuh dangdut di hidupnya gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas ketersediaan teman-teman untuk hadir dalam acara pada malam hari ini. Dan mungkin acara ini didukung oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui program penguatan komunitas sastra. Ya gitu, sekian dari saya. Mungkin selanjutnya ada pembacaan cerpen oleh Mas Rabu Baki Syahbana gitu. Silakan kepada Mas Rabu. Satu cerpen dari buku kumpulan Pada Sebuah Radio Dangdut. Cerpen berjudul Beberapa Alasan Menikahi Biduan Dangdut. Orang miskin kayak kamu jangan mimpi punya istri biduan dangdut. Beli bedaknya aja kamu pasti gak sanggup. Rasim biasa menerima olokan macam itu selepas menjawab pertanyaan kapan kawin. Orang yang bertanya biasanya tertawa cekikikan mendengar niatnya menikahi penyanyi dangdut sebelum melempar beragam ujaran yang menyinggung kemiskinannya.
Umurnya yang kian uzur, kepalanya yang peang, dan kejantanannya yang diragukan. Meski begitu, Rasim tetap bersikap baik sebagaimana layaknya seorang kawan. Ia segan membalas dengan mengatakan orang-orang yang bertanya itu hanya sanggup bermimpi untuk bisa tidur dengan penyanyi dangdut, tapi tidak pernah berani punya keinginan. Bahkan sekedar keinginan menikahi biduan dangdut. Mereka sama miskin seperti dirinya. Bedanya, Rasim punya keyakinan bahwa dari sekian banyak penyanyi dangdut, pasti ada satu yang mau dan sanggup hidup sederhana, sebagaimana sesederhananya lirik lagu Sepiring Berdua. Harapan yang sungguh tidak sederhana, sebab Rasim telah berganti banyak pujaan. 3 diantaranya masih sulit dilupakannya. Bibi Gangsing yang dinikahi seorang anggota dewan, Nova Semesta yang dinikahi pemimpin grup musiknya Om Irama Semesta, dan Susi Sumon yang tak disangka banyak penggemarnya dinikahi seorang ustadz yang lebih muda 9 tahun. Emangnya kuat tiap hari digoyang di atas ranjang? Rasim punya alasan lain mengapa ingin menikahi penyanyi dangdut, dan tidak seperti yang dituduhkan itu. Apalah artinya bergoyang jika tanpa rasa sayang? Ia masih heran mengapa penyanyi dangdut sering hanya dinilai dari kondisi mereka saat di atas panggung mengundang berahi. Padahal dunia panggung itu sempit dan terbatas. Mengapa banyak orang tak mau memahami penyanyi dangdut dari lagu-lagu mereka, dari lagu-lagu yang mereka nyanyikan? Bukankah banyak dari lagu-lagu itu yang mengungkap kesedihan, kebahagiaan, dan tak berhubungan dengan berahi? Kalau saja mereka mengerti itu, mungkin Rasim membatin. Tak mungkin ia diolok-olok, dan tak mungkin pula para biduan dianggap sebatas pengundang syahwat. Dari berita yang sering dibacanya, Rasim tahu kalangan yang paling banyak menikahi dengan biduan dangdut adalah pengusaha dan pejabat. Dalam bisik-bisik kotor para lelaki sesama penyuka dangdut di warung-warung kopi pun, Rasim pernah mendengar jika para pengusaha dan pejabat itu sering menyewa 1-2 nama biduan sebagai teman tidur. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap lelaki di negeri ini, bahkan yang baru sunat sekalipun, punya hasrat untuk tidur dengan biduan dangdut. Tapi kebanyakan dari mereka memilih menjadi pengecut. Tentu ia percaya ada penyanyi dangdut yang bisa diajak tidur. Tapi tidak semuanya. Rasim justru balik bertanya kepada kawan-kawannya, jika memang bisa sekedar meniduri, mengapa banyak pengusaha atau pejabat yang kemudian menikahi penyanyi dangdut, entah sebagai istri ketiga, istri siri, atau istri simpanan? Jangan-jangan kebanyakan para biduan memang menjaga dan membela harga diri mereka dengan tak mau ditiduri sebelum dinikahi. Bersambung. Untuk lengkapnya kawan-kawan bisa membaca cerpen ini, cerpen beberapa alasan menikahi biduan dangdut. Silakan kawan-kawan beli di buku Akik, di toko-toko buku yang paling dekat dengan rumah teman-teman. Baik, terima kasih.